para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, dalam masa biasa ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Sempurna, segala ciptaan Kau kasihi dengan rahmat keselamatan. Semoga hati kami senantiasa terbuka untuk menerima tawaran keselamatan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 240. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat yang menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus dalam cerita Injil hari ini, sebagaimana baru saja kita dengar, menjawab pertanyaan orang-orang Saduki
yang bertanya tentang hidup sesudah kematian. Dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman kekristenan atau kekatolikan mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan adalah permulaan hidup baru di dalam Tuhan. Hidup hanya diubah kehidupan kita dari yang sekarang kepada kehidupan mulia bersama dengan Tuhan. Hidup yang sekarang dengan segala urusan manusiawi dan duniawinya bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Setelah kematian, kita memasuki keadaan baru yang mulia dan kekal bersama Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesadaran iman akan hidup setelah kematian kiranya mendorong kita untuk menghayati hidup sekarang dengan bijaksana. Tuhan Yesus dalam pengajaran-pengajarannya mengingatkan kita untuk tidak hanya berpikir tentang kehidupan sekarang, tetapi juga perkara kehidupan kekal. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan oleh Allah Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, soal adanya kebangkitan itu bukan hal yang harus diperdebatkan lagi, karena hal itu sudah pasti ada. Maka Yesus sendiri disebut sebagai yang sulung dari semua yang mengalami kebangkitan. Oleh karena itu, kita diajak untuk dekat dan bersatu dengan Allah. Tugas kita adalah berjuang untuk hidup sebaik-baiknya, menjalankan firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan taat terhadap segala kehendak Allah, sambil terus berharap bahwa kita semua dengan bantuan kerahiman Allah diperbolehkan mengalami hidup kekal tersebut. Hidup kita sebagai orang beriman sepenuhnya untuk Kristus yang telah menjamin keselamatan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Dengan dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, itu berarti kita juga dibaptis dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka di dalam Kristus adalah kehidupan. Maka sebagai murid-murid Kristus yang hidup zaman sekarang, kita hendaknya dalam seluruh kehidupan kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada kehendak Allah, agar kita kelak boleh menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.